Nah, ketika homomorfisme ini pada suatu gelanggang atau dari R ke dirinya sendiri, kita katakan endomorfisme. Ya, kita katakan endomorfisme ya, ketika ini tetanya adalah dari R ke R itu sendiri ya. Dan dua sifat ininya tetap terpenuhi ya. Ini kita sebut sebagai endomorfisme. Ya, jadi yang membedakan di sini adalah S-nya sama dengan R ya. Kalau homomorfisme secara umum adalah dari R ke S, nah sementara endomorfisme itu adalah dari R ke R. Ya, jelas ya. Berarti di sini sifat yang ini, yang I maupun yang II harus dipenuhi ya. Berikutnya, nah, ketika endomorfisme ini bersifat bijektif, nah, maka endomorfisme ini kita sebut sebagai otomorfisme ya. Endomorfisme yang ini kita sebut otomorfisme ya. Jadi otomorfisme itu adalah homomorfisme pada gelanggang R yang bersifat bijektif. Jadi di sini ada dua tambahan sifat, yaitu selain dia endo, dia harus bersifat bijektif ya, atau satu-satu ya, bijektif injektif. Yang keduanya adalah surjektif ya, surjektif atau pada. Oke, jadi sekali lagi, homomorfisme itu ketika pemetaannya pada satu gelanggang atau melibatkan satu gelanggang, yaitu dari satu gelanggang ke dirinya sendiri, kita punya endomorfisme. Ketika endomorfisme itu bersifat bijektif, kita punya otomorfisme. Oke, selanjutnya ada monomorfisme ya. Ada monomorfisme. Apa itu monomorfisme? Monomorfisme itu adalah homomorfisme yang bersifat injektif atau satu-satu ya. Nah, ketika monomorfisme ini terjadi pada suatu gelanggang atau hanya melibatkan satu buah gelanggang, nah monomorfisme pada endomorfisme ya. Jadi ini bisa juga endomorfisme yang bersifat monomorfisme ya. Nah, lalu berikutnya ada epimorfisme. Epimorfisme itu adalah homomorfisme yang bersifat pada ya. Baik monomorfisme ataupun epimorfisme ya, ini sama-sama boleh terjadi pada suatu gelanggang ataupun antar gelanggang ya. Nah, berikutnya adalah gabungan dari mono dan epi. Kita punya isomorfisme. Ketika isomorfisme ini terjadi pada suatu gelanggang atau pada kasus endomorfisme, kita punya otomorfisme ya. Jadi secara globalnya dari sini kita punya ini, dari sini kita punya ini ya. Lalu dari sini kita punya ini, kita punya ini ya. Nah, dari sini ini gabungannya kita punya yang namanya isomorfisme. Kasus khusus dari isomorfisme itu namanya
otomorfisme ya. Kemana nih panahnya? Jadi yang ini adalah kasus khusus dari isomorfisme ya dan endomorfisme ya. Nah, sekarang ini ya inti dari kuliah kita itu kita membahas ada endo, ada mono, ada epi, ada oto dan iso ya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh satu persatu ya dari kasus ini. Nah, perhatikan ini. Misalkan R2 adalah ruang vektor berdimensi 2. Kita definisikan pemetaan theta dari R2 ke R2 ya. Pasangan XY dipetakan ke apa ini? Ini kalau kita tulis apa? X ya. Kita pasangkan XY ke X dengan dirinya sendiri ya. Nah, ternyata pemasangan dari pasangan X dan Y ke pasangan X dengan dirinya sendiri ini adalah suatu endomorfisme. Nah, endomorfisme ini bukan otomorfisme. Artinya bahwa endomorfisme ini tidak bersifat salah satunya. Kalau tidak injektif pasti dia tidak surjektif. Yang jelas dia tidak bijektif ya. Jadi ini adalah contoh dari endomorfisme yang tidak bijektif ya. Nah, tidak bijektifnya apa? Apa tidak injektif atau tidak surjektif? Kita bisa mengeceknya ya. Kita bisa cek di sini. Sebenarnya ini bisa kita tulis ulang. Ini adalah X Y dipasangkan ke X, X ya. Karena ini 1 dikalikan X taruh X ya. Karena ini 0 kali Y kan 0 ya. Yang ini juga 1 dikali X ditambah 0 kali Y 0 juga. Jadi XX ya. Sama-sama X ya. Jadi ini tidak lain adalah pemasangan dari X Ciluk, jerawat balik lagi. Lawan dengan Nivea Men Deep Acne Attack yang mengandung Himalayan Salt. Lawan habis bakteri, jerawat takut buat balik lagi. Wajah bersih dari jerawat dalam 7 hari. Baru Nivea Men Deep Acne Attack. Y ke X ya. X ke X. Nah, sekarang kita ingin ngecek apakah dia injektif atau tidak, apakah dia surjektif atau tidak, apakah dia homomorfisme atau tidak, apakah dia yang jelas dia pada ya. Kenapa? Karena ini domain dan kodomainnya sama. Homomorfisme pada R2 berarti kalau dia homomorfisme berarti ini endo. Sekarang tinggal kita cek dulu dia homomorfisme tidak. Padanya sudah ada nih R2 ya, dia pada R2 karena ini sejenis ya sama-sama R2. Nah, sekarang kita tinggal cek apakah dia homomorfisme atau tidak. Nah, kita cek berarti syarat yang pertama. Kita ambil X, Y,
anggota dari R2 ya, anggota dari R2. Nah, kita ingin memetakan ya, maka kita punya theta dari X Y ditambah dengan X1 Y1 tambah dengan X2 Y2 ya. Nah, ini sama dengan, di sini rumusnya adalah XY dipetakan ke satu-satu, ini XY atau XY dipetakan ke XX. Di sini ya berarti kita punya, berarti ini sama dengan theta dari X1 ditambah X2 ya kan, Y1 ditambah dengan Y2. Nah, ini sama dengan apa? Kalau di sini X, Y dipetakan ke XX, nah berarti kalau ini X1 plus X2, Y1 plus Y2 berarti ke X1 plus X2, X1 plus X2. Nah, dengan kata lain, ini menjadi X1 plus X2. Nah, ini tidak lain adalah X1, X1, X2, X2. Ya, X1, X1 ditambah X2, X2 sama dengan yang ini nih, X1 X1 ini sama dengan theta X1 Y1 ya kan, ditambah yang ini nih X2 X2 ini sama dengan theta X2 Y2 ya kan. Nah, jadi theta X1 Y1 ini ditambah dengan X2 Y2 menjadi theta X1 yang ini ya kan, dengan theta X2 Y2. Berarti syarat pertama terpenuhi ya. Lalu syarat yang kedua perkaliannya ya, kita lakukan theta dari X1 Y1 X2 Y2 sama dengan theta dari X1 X2 Y1 Y2. Y1 Y2 ini sama dengan ya, yang ini nih kita cek tadi, ini petakan dari X Y, kita petakan ke ini X ya. Nah, berarti di sini ini X Y dipetakan ke XX, berarti sini X1 X2 tetap di sininya berarti X1 X2, yang ini juga X1 X2 ya. Nah, ini sama dengan X1 X1 ininya X2 X2 ya, X2 X2 ini sama dengan ini theta dari X1 Y1 theta dari X2 Y2. Nah, seperti itu. Jadi terpenuhi ya. Jadi dia adalah homomorfisme. Tadi dia memenuhi dua syarat ya, syarat untuk perjumlahan dan syarat perkalian. Jadi si theta ini adalah homomorfisme karena dia dari R2 ke R2,
berarti dia homomorfisme pada R2, artinya dia endomorfisme. Dia bukan automorfisme karena dia tidak bijektif. Tidak bijektif di sini berarti kalau dia injektif berarti dia tidak subjektif. Ya, kalau dia satu-satu berarti dia tidak pada, ya. Nah, karena di sini kita tahu bahwa ini adalah dari X Y ke XX. Nah, tentu saja di sini kan X Y-nya tidak dipetakan ya. Karena Y tidak dipetakan berarti di sini ada yang anggota kodomain yang tidak punya prapeta. Ya, apa? Ya, kita bisa pilih. Katakanlah kita pilih ya, pilih katakanlah 0, Y anggota dari R2 ya. Nah, ya kita ambil 0Y di R2. Ketika kita ambil 0Y ini anggota R2, maka kita tidak punya Tidak punya prapeta. Artinya kita tidak punya katakanlah anggota dari R2 ini. X, Y, tidak ada XY anggota dari R2 sehingga theta dari XY sama dengan 0 Y. Ya, kita nggak punya prapeta dari dari si 0Y ini. Kenapa? Karena kita tidak punya XY yang mengakibatkan theta XY ini sama dengan 0Y ya. Kenapa? Karena ketika kita ngambil XY pasti pasangannya ke X, X gitu. Padahal XY anggota R2 seperti itu ya. Jadi di sini dia tidak pada atau dia tidak surjektif sehingga dia tidak bijektif. Seperti itu. Jelas ya? Berikutnya. Nah, perhatikan misalkan ZI adalah daerah bilangan bulat Gauss ya. Nah, kita definisikan theta ini dari ZI ke ZI. Jadi ini pemetaan pada bilangan bulat Gauss ya. Nah, namun di sini pemetaannya didefinisikan A plus BI ke A minus BI. Nah, seperti ini ya, dari A plus BI ke A minus BI. Nah, ini adalah endomorfisme dan dia juga otomorfisme. Kenapa? Karena selain dia homomorfisme pada ZI, dia juga bersifat bijektif ya. Bijektif, jadi setiap kita ngambil anggota ZI selalu ada pasangannya di ZI ya. Anda mengambil apapun pasti ada pasangannya. Anda ngambil ini anggota ZI, Anda ngambil lagi di ZI lagi, setiap ngambil selalu ada pasangannya. Seperti itu. Dan karena sesama ya di sini berarti dia korespondensi satu-satu ya. Jadi dia surjektif. Nah, kita cek untuk homomorfismenya dulu ya. Nah, untuk homomorfisme di sini berarti ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama syarat jumlah dan kedua syarat untuk kali ya. Nah, sekarang untuk jumlah dulu. Di sini kita punya theta A plus BI ditambah C plus DI ya. Nah, ini sama dengan A plus C
plus C ya plus B plus D I ya, theta ya masih. Nah, ini sama dengan di sini dari plus menjadi negatif. Berarti di sini menjadi A plus C jadi negatif. Lihat ini dari plus menjadi negatif ya. Jadi B plus D I ya. Nah, ketika tetanya hilang ini jadi negatif. Nah, lalu di sini kita balikin lagi. Ini kan A pasangannya dengan B, C pasangan dengan D. Jadi sini A ini kan minus B ya kan. Minus BI. A minus BI ditambah C minus DI. Nah, seperti itu. Yang ini sendiri apa nih? A minus BI. A minus BI kan theta A plus BI ya kan. Sementara yang ini yang C plus DI ini adalah apa? Ini adalah theta C plus DI ya kan. Theta C plus DI. Nah, di sini jadi ini sama dengan ini theta apa? A plus B I ya kan, ditambah theta dari C plus DI. C plus DI. C plus DI ya, jelas. Nah, ini yang untuk operasi jumlahnya. Nah, sekarang untuk operasi kalinya silahkan dikerjakan sendiri ya. Lalu bijektifnya di mana bijektifnya? Menunjukkan bijektifnya kita tunjukkan injektif terlebih dahulu. Untuk injektifnya ini kita tinggal Anda mengambil dua anggota ZI, katakanlah A plus BI dan C plus DI. Nah ya, katakanlah kita ambil A plus BI dan C plus DI ya. Nah, ini yang petanya sama. Nah, berarti theta dari A plus BI sama dengan theta dari C plus DI. Nah, ini nanti Anda harus menunjukkan bahwa A plus BI sama dengan C plus DI ya. Seperti itu ya. Nah, ini dengan dengan memanfaatkan, karena kita punya theta ini sama, di sini kan tetanya adalah A min BI ya kan. Ya, berarti tetanya A min BI itu A min BI sama dengan yang ini C min DI. Nah, berarti di sini tadi A min BI sama dengan C min DI, berarti sini A sama dengan C ya, berarti B sama dengan D ya. Jadi nanti dengan kata lain berarti A plus BI sama dengan C plus DI ya. Nah, lalu untuk padanya ambil katakanlah A min BI anggota dari ZI ya. Pilih A plus BI anggota dari ZI ya, sehingga A min BI itu sama dengan theta dari A plus BI ya. Berikutnya, nah ini adalah contoh dari monomorfisme yang bukan endomorfisme maupun epimorfisme. Di sini dia bukan endo
karena di sini melibatkan dua buah gelanggang yang berbeda. Sini bukan epi, karena apa? Karena ada anggota dari ZX yang tidak punya prapeta di Z. Katakanlah apa? Apa yang menyebabkan dia tidak epi? Nah, di sini kita punya, katakanlah kita ambil KX ya, anggota dari ZX. Nah, ini dia tidak punya prapeta ya. Tidak punya prapeta di Z ini. Karena di sini yang dipetakan adalah hanya bagian konstantanya aja. Kalau konstanta dia punya prapetanya di Z, sementara yang non konstanta itu tidak punya prapeta ya. Dan ini adalah monomorfisme. Kenapa? Karena ini semua anggota Z ini terpetakan tepat satu ke ZX, dan ketika ada dua dua anggota Z, katakanlah K dan L ya, kita ambil katakanlah K dan L di sini ya, kita ambil katakanlah K dan L anggota dari Z ya, dengan theta K sama dengan theta L ya. Theta K kan sama dengan K ya, dan theta L kan sama dengan L, karena di sini K dipetakan ke dirinya sendiri, sehingga terbukti bahwa untuk setiap KL di Z, theta K sama theta L, K sama dengan L ya. Jadi dia adalah monomorfisme, sementara dia bukan epimorfisme ya. Yang tadi epimorfisme di sini. Jadi di sini kalau K dipetakan ke K. Nah, sementara X, nah X di sini dia tidak punya peta, tidak punya prapeta ya. Berikutnya adalah contoh 84 ini, kita petakan dari Z ke Zn ya. Ini adalah epimorfisme gelanggang, namun bukan endo maupun mono. Dia bukan endo karena melibatkan lebih dari satu gelanggang Z dan Zn. Dia bukan mono. Kenapa bukan mono? Dia bukan satu-satu karena ada ketika kita ngambil misalkan kita ambilnya di Zn ya, di Zn kita, jadi ketika kita ambil di sini K, lalu di sini NK, ini sama-sama dipetakan ke K bar ya. Nah, karena ini K dipetakan ke K bar, NK juga ke K bar. Kalau di Z2 berarti 2 dengan 4 ya. 2 dengan 4 sama-sama dipetakan ke 2. Nih, kalau kita di Z2 nih, kalau kita punya Z2 ya. Nah, ini kan berarti 2 sama 4 kita petakan ke 2 kalau di sini kita petakan ke 0 ya. Kan di Z2 itu 0 bar. Nah, seperti itu ya. 2 dan 4 kita, atau 0 ya. Nah, 0 2 4 kita petakan ke 0. Seperti di sini K NK dipetakan ke K bar. Seperti itu ya. Kalau ini kan Z
yang ini kan Z N ya. Nah ini 2 kan gitu, 0 dan 2 ya, seperti itu. Oke, ini sehingga dia adalah tidak satu ya, tidak satu. Berikutnya katanya dia bukan monomorfisme ya kan, jelas. Jadi tidak satu juga, bukan endo, jadi terjawab ya. Sekarang dia adalah epi. Kalau dia epi berarti kita ambil katakanlah K anggota dari Zn. Kita pilih K anggota Z sehingga K bar ini sama dengan theta dari K terpenuhi. Nah, kita ingin menunjukkan dua syaratnya yang homomorfismenya. Kita punya K, L anggota dari Z, maka beta dari K plus L ini sama dengan apa? Sama dengan K plus L ya kan. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, sama dengan K bar plus L bar sama dengan beta K plus beta L ya. Ini sudah dibahas, Anda tinggal cek video sebelumnya. Nah, sekarang yang ini ya. Di sini kita punya pemetaan theta dari Z6 ke Z2 cross Z3 dengan memetakan A bar ke A bar, A bar. Ini adalah isomorfisme ya. Dia homomorfisme yang bersifat satu dan pada. Nah, jadi sini kita cek ya, kita ambil A, B anggota Z6 ya. Maka kita punya theta A ditambah B ya sama dengan theta A ditambah B ya sama dengan A ditambah B, A ditambah B ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sama aja dengan A, A ditambah dengan B, B ya. Nah, A, A itu tidak lain adalah theta A. Ini tidak lain adalah theta A. Yang ini tidak lain adalah theta B. Nah, seperti itu ya. Nah, yang perkaliannya juga persis seperti itu caranya. Anda coba sendiri. Nah, sekarang apa itu homomorfik? Misalkan R dan S dua buah gelanggang, gelanggang R dan S disebut homomorfik jika ada homomorfisme dari R ke S. Nah, untuk isomorfisme homomorfik kita sebut sebagai homomorfik ya. Untuk kasus isomorfisme homomorfik kita sebut isomorfik. Nah, ini lambangnya seperti ini. Lambangnya seperti Anda lihat. Nah, seperti itu. Nah, untuk menunjukkan dua gelanggang R dan S saling homomorfik atau isomorfik, kita perlu mengkonstruksi pemetaan yang merupakan homomorfisme atau isomorfisme dari R
ke S. Jadi kita tidak harus melihat semua isomorfisme atau homomorfisme yang ada. Cukup ketika kita menemukan satu saja isomorfisme dari R ke S, kita sudah bisa mengatakan R dan S isomorfik atau homomorfik ya. Kalau kita menemukannya yang homomorfisme berarti homomorfik. Kalau kita menemukannya isomorfisme berarti isomorfik ya. Nah, sifat isomorfik dari dua buah gelanggang menghasilkan kesamaan secara esensial di antara dua buah gelanggang tersebut. Misalkan sifat kekomutatifan, keberadaan unsur nol, dan sifat keberadaan unsur unit ya. Seperti itu. Ya, susu habis. Kamu mau apa? Susu handuk bayi, baju bayi, snack bayi, ditolong dapat susu bedong dot sabun bayi. Di Shopee 66 Rumah dan Hobi Sale, gratis ongkir ekstra plus serba 30.000. Super diskon dari 60% hanya di Shopee. Lihat-lihat nih, gue baru beli HP baru. Terus nggak pakai duit lagi. Akhirnya kesampean juga gue beli HP ini. Gak pakai duit, ada yang gitu. Ada lah, pakai aku laku makanya. Emang bisa? Ya bisa lah, di aku laku pilihan handphonenya lengkap. Terus harganya murah banget, DP pembeliannya 0 rupiah. Terus bisa dicicil hingga 12 bulan. Buruan beli di sana. Seperti itu. Nah, di sini perbedaan yang mungkin di antara mereka hanya bentuk nyatanya saja dan operasi-operasinya. Ya. Jadi wujud nyatanya yang berbeda sementara sifatnya sama. Misalkan ini untuk sifat kekomutatifan nih. Ketika R komutatif maka S juga komutatif. Ketika R punya pembagi 0, S juga punya pembagi 0. Seperti itu. Contohnya untuk komutatif ya, kita buktikan untuk komutatifnya misalkan gini. R komutatif ya kan, dan R isomorfik dengan S, maka S akan komutatif ya. Nah, R komutatif itu ini artinya AB sama dengan BA untuk A dan B anggota R ya. Nah, sekarang ketika R dan S-nya isomorfik maka theta AB sama dengan theta BA. Nah, di sini isomorfiknya berarti di sini menjadi theta A ya, theta B, karena isomorfik yang digunakan homomorfismenya ini menjadi theta B theta A ya. Nah, ini kan theta A theta B kan ini anggota dari S, yang ini anggota dari S ya kan, baik theta A theta B. Nah, ini kan theta A dikali theta B sama theta B dikali theta A, berarti theta-nya ini theta A theta B anggota S, berarti S juga komutatif ya, seperti itu. Nah, untuk yang unsur kesatuan juga caranya seperti itu. Nanti yang tadi Bapak minta lengkapi, Anda silakan melengkapi sehingga Anda bisa mendapatkan manfaat dari sana. Nah, sekarang kita masuk contoh yang isomorfik ini. Anda pandang gelangan bulat modulo 6 dan gelanggang Z2 kali Z3 ini ternyata adalah isomorfik ya. Kenapa? Karena kita punya isomorfisme dari Z6 ke Z2 kali Z3 tadi di
sebelumnya sudah kita bahas isomorfismenya, yaitu theta dari Z6 ke Z2 kali Z3 dengan memetakan apa? A dipetakan ke A, A ya. Karena ada isomorfisme dari Z6 ke Z2 kali Z3, maka Z6 dan Z2 kali Z3 ini adalah isomorfik. Nah, itu saja materi kita kali ini. Anda silakan simak dan perhatikan kembali materi yang sudah Bapak sampaikan ya, karena tadi ada masalah dengan pulpennya sehingga tulisannya jadi tidak terlalu jelas. Jadi Anda perlu mengulangnya agar Anda bisa lebih lebih detail ya. Nah, jika ada bagian yang belum dimengerti, silakan Anda utarakan pertanyaan pada kolom komentar. Nanti Bapak akan berikan balasannya ya. Nah, jika video ini bermanfaat, Anda silakan subscribe, like, dan share ke teman lainnya biar yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa tekan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru atau balasan Bapak atas pertanyaan Anda. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.